Udah 2 minggu dari sejak terakhir gue bikin video. Udah cukup panjang, udah cukup lama liburannya. Harusnya sih materi artikel Pillars tuh udah menyerap ya. Udah pada paham, udah pada bisa bikin semua. Cuman untuk materi yang sekarang ini yang gue bikin itu adalah anchor text. Di video gue yang ini, penjelasan anchor text gue itu kurang dalam, kurang panjang. Mungkin nanti banyak yang tersesat, gue takutnya banyak tersesat, makanya gue buatin video tutorialnya tentang anchor text. Gue terinspirasi, kita coba dari sini dulu ya. Apa benar sih anchor text itu penting? Salah satu elemen dari domain backlink, salah satu elemen SEO on page juga yang penting itu adalah anchor text. Lo harus menguasai materi anchor text ini, makanya lo harus nonton sampai habis. Nggak bisa lo skip-skip. Karena kalau lo skip-skip, nanti lo akan sesat di jalan, men. Jadi materi ini harus lo kuasain banget. Kalau lo udah menguasai materi ini, lo bisa bikin jasa backlink, dapat duit lagi buat lo. Selain lo ngeblok, dapat duit dari AdSense. Nah, kita akan buktikan bahwa anchor text ini emang ternyata salah satu faktor kunci untuk lo berada di page one. Anchor text itu seperti nama lo. Misalnya nama lo Udin Basoka gitu kan. Gue panggil Joni balik nggak? Enggak, karena bukan nama lo gitu kan. Nah, begitupun juga yang dengan artikel gitu. Lo udah punya long tail keyword, tapi untuk keyword pendeknya, untuk memanggil dengan keyword pendeknya, pakai cara apa? Misalnya lo titel lo ini ya, cara cepat menjadi tampan tanpa operasi. Keyword lo itu, ini long tail keyword lo ya, bagaimana caranya artikel lo yang ini nih bisa dipanggil hanya dengan orang search tampan tanpa operasi. Ya kan? Itulah anchor text. Kalau semakin banyak anchor text yang lo kerjakan, baik itu di internal dan terutama di backlink, ketika orang search menggunakan keyword tersebut, maka artikel lo akan muncul. Artikel lo gak akan muncul di page one kalau lo gak punya alat panggilnya. Alat panggilnya itu anchor text, mau itu di internal maupun di backlink. Ini penjelasan umumnya. Nah, kita akan buktikan. Gue udah lihat search di sini jasa AdWords. Kita cek aja satu persatu yang ada di page one. Ini gue biar terlihat seperti para master workshop gitu ya. Biar kelihatan gitu. Gue pakai acara ini adalah studi kasus. Bahasa gue gitu kan, biar kelihatan agak-agak elit dikit gitu lah. Selama ini gue kelihatan receh banget sih gitu kan. Gue ngajarin orang tapi lu receh banget gitu bahasanya, semrawut banget. Ya oke, I get it, paham. Gue akan gunakan bahasa ya nggak akademik. Kita akan studi kasus, saudara-saudara, ladies and gentlemen. Kita akan menggunakan, maaf yang punya email Clinton, cuma ini sebagai studi kasus. Kita akan gunakan web dia. Oke, kita hidupkan mouse bar dulu. Mana mouse bar gue kampret? Oh, ini dia. Kita lihat. Dia ada di page one untuk dua keyword jasa AdWords. Dia punya 336 link. Yang perlu kita cek kita adalah ini. Karena dari sini atau dari sini yang link-linknya ini nanti akan terlihat anchor text yang dia gunakan tuh apa. Ya. Nggak bisa bohong, nggak bisa melarikan diri. Ini toolsnya gratis, mouse bar ya. Kalau misalnya lo punya duit, lo sultan, beli Ahrefs ya. Itu sih harganya lumayan, juta berapa lah itu. Nah, kita pakai cara murah meriah, pakai mouse bar, kita klik link dan terbuka di sini. Nah, dari atas dulu ya, dari atas. Page authority 27, domain authority 19, link domain 13, inbound link. Inbound link inilah di sini tempat anchor textnya nih. Kita cari, kita bongkar, saudara-saudara.
Top followed link, backlinknya dia buang di mana aja tuh kelihatan kan. Nah ini dia, ini adalah anchor text yang dia pakai dalam artikel backlink dia. Untuk anchor text jasa AdWords sebanyak 51 biji, jasa Google AdWords menggunakan 4, jasa AdWords murah sebanyak 275, dan homepage Besuchen 1. Tuh, hanya dengan 51 anchor text jasa AdWords dia sudah ada di page 1. Meskipun memang kompetitornya rendah dan volume pencariannya cuma sekitar 100, ya yang penting kan bisa action dong, lu bisa bangga-banggain depan blogger, wey, hey, hello everybody, gue di page 1 nih, ya kan, lu bisa buat ngegas, buat ngebuff gitu, buat lu jualan. Lu lihat nih artikel gue nih masuk page 1 nih, lu mau order artikel sama gue, it's okay. Itu alat promosi, ya seperti itu. Salah satu alat promosi lo untuk kalau jualan artikel, gunakan cara kayak gini, ya. Lu masukkan anchor text yang banyak-banyak, lu bercari keyword yang volumenya kecil, misalnya 100 atau 10 pencarian tiap bulan. Lu pakai anchor text-nya, nggak usah banyak-banyak lah, sekitar 30-40, lu udah di page 1, boom. Selesai cerita, lu tinggal bikin tuh status Facebook kan, menerima jasa penulisan artikel SEO, garansi page 1 Google, mantap. Dapat duit lo untuk satu artikel cukup 10.000 rupiah. Minat hubungin PM jasa WC. Itu kan yang banyak di Facebook kan kayak gitu ya. Gue nggak nyindir ya, ini cuman bercanda. Lu jangan baper kalau misalnya ada jasa artikel nonton. Mohon maaf, gue cuma bercanda ya. Seperti itu caranya kalau lu mau promo untuk jasa penulisan artikel. Tapi gue nggak mau ngomongin itu, gue ngomongin ini adalah fungsi anchor text. Anchor text itu ya emang untuk memanggil artikel lu untuk di page 1. Ini jawabannya ya kan. Nih lihat dia di page 1. Udah lama sih kayaknya nih. Ini udah lama dia, artikel udah lama banget. Udah lama dia masih bertahan di page 1 tuh. Ya. Gue tahu nih dia iklannya sudah dari sejak 2 atau 3 tahun yang lalu nih, orang ini rajin banget iklan di Facebook nih. Dia di sini nih, di page 1 gak geser-geser tuh. Hanya menggunakan ini. Dan kalau lu lihat backlinknya dia, aduh. Domain authority itu kecil-kecil semua, tapi hebat dia. Mas email Clinton, mantap, hebat. Ini gue bantu promo lu ya. Hebat. Kita cek di sini deh. Di SEO Review Tools, itu lu masih bisa ngecek selain di Uber saja yang terbatas, backlink kompetitor masih bisa. Nih lu lihat nih, backlink dia nih. Masih kebanyakan no follow dan domain authority-nya cuma 69, 62, 51, 35, 34, 12, bla 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 bla. 1. Dan hebat. Dan berarti benar kekuatan anchor text-nya dia di backlink tuh mantep. Dan yang terutama dalam mencari yang low kompetitor dan low traffic, lu bisa jadi masuk deh tuh, ya kan? Oke. Itu yang pertama. Selain itu gue juga udah tulis lumayan panjang tentang kita tutup dulu aja deh ini. Kita tutup, jangan dulu dilihat di sini dulu. Nah, gue udah nulisin penjelasan lebih panjangnya, nggak panjang-panjang banget, cuma 1200 word. Lu bisa baca langsung seperti di sini. Anchor text itu secara umum di dunia blogging itu dikenal ada 10, sebenarnya banyak. Tapi yang paling umum aja yang gue ambil. Sebenarnya kalau mau bikin anchor text itu lu bisa improvisasi, bikin segala macam. Tapi ini yang umum, yang rumus umumnya itu ada sekitar 10. Kita akan bahas di sini satu persatu dan caranya juga. Branded anchors itu adalah seperti bentuknya ini. Name website Indra Iweke. Bentuknya itu seperti gini. Gue ngambil misalnya dari sini deh, gue ambil linknya dulu, kita langsung kerja aja ya. Loading.
masakan Indonesia kita bold, masakan Indonesia eu.org kita bold, kasih link aja website. Ini gue menggunakan Weebly ya, kok nggak Blogspot bang? Gue udah terlalu banyak nge-backlink di Blogspot. Oke, sip, udah jadi link. Ini yang dibilang branded ya. Kalau misalnya ini terutama untuk misalnya lu blog-blog yang domain authority-nya di bawah 20 atau di bawah 10, itu lu fokusnya di sini, di brand website lu. Nggak usah macam-macam dulu. Lu nge-anchor text segala macam, tapi fokus gedein domain authority lu dulu. Caranya adalah dengan memberikan brand, ya, anchor text yang dikasih brand, brand, supaya nanti itu ke up terus. Kalau sudah mulai gede, misalnya udah 20, baru nanti lu main anchor textnya ke keyword ya. Nanti ada penjelasan di artikel gue lengkap, lu tinggal baca aja. Ini adalah video tutorialnya untuk cara pembuatannya, gampang banget kan cara pembuatan yang untuk brand. Sekarang kita ke yang ke nomor 2, generic anchor text. Generic anchor text itu nggak usah gue buatin deh lah ya, karena udah banyak banget nih, seperti kayak klik di sini, masuk ke sini, coba ke sini, itu yang disebut dengan generic. Ya. Dia tidak, anchor textnya itu tidak menggunakan keyword, tapi dia menggunakan kayak gitu, klik di sini, masuk ke sini, banyak kan ya di blog-blog atau di website tuh, kalau lu baca-baca tuh banyak banget yang kayak gini modelnya tuh. Itu yang disebut generic. Terus yang ketiga adalah sisipan link blog tanpa menggunakan anchor text. Itu biasanya yang niche-nya media ya, news. Kayak begini, lu tinggal bikinnya gampang juga, tinggal masukin aja. Biasanya gue taruh di paling bawah tuh. Source, ini dia sisipan link blog tanpa anchor text. Cara bikinnya gitu doang, kasih link telanjang aja. Gue nggak nulis link telanjang di artikel gue karena Google emang agak sensitif, itu ntar sangkanya blog gue blog porno gitu kan, kampret juga. Kalau disangka kayak gitu ntar iklan nggak muncul, bang, repot. Terus yang keempat itu tanpa anchor text. Nah ini adalah trik jadul nih. Ini sekitar tahun 2011 nih, ini banyak digunakan, dan ini hanya bisa terlihat kalau menggunakan tools Ahrefs. Jadi kalau lu pakai tools Ahrefs tuh, itu kalau misalnya lu posting image tanpa alt text, itu nanti lu bentuk anchor textnya itu adalah no text. Atau misalnya ada orang memposting URL link website lu di forum-forum, nggak pakai anchor text, cuma link telanjang seperti yang tadi penjelasan itu, maka ketika dicek pakai Ahrefs itu dia adalah no text. Apa sih fungsinya dan apa kegunaannya? Ini adalah variasi ya. Variasi untuk anchor text lu akan terlihat lebih alami. Karena kalau orang-orang pembaca yang asli, ya, dia akan kalau ngasih link kan ngasih link aja, nggak pakai titik tulisan anchor text segala macem ya. Kalau yang ngasih anchor text pakai keyword segala macam itu kan kebanyakan jasa backlink. Kalau yang real, yang alami, kalau ngasih backlink itu dia nggak pakai anchor text, kasih aja link polos ya. Itu supaya lo tidak terkena penalti dari Google, maka lo harus punya apa yang namanya variasi anchor text. Lo kok misalnya kena di penalti? Ya, kena di penalti kalau misalnya lo terlalu agresif bikin backlink dengan menggunakan anchor text, terutama dengan keyword, lo bisa kena penalti, dianggap backlink lo tuh gak natural alias artificial, artinya dibuat, bukan yang alami. Google maunya kalau lo nge-backlink itu adalah alami. Salah satu cara bikin alaminya ini, menggunakan anchor text, no text. Kalau misalnya lo bikin ini, lo main ke forum-forum, lo kasih URL lo tanpa ngomong apa-apa, tek gitu aja, nggak usah kasih keyword, biarkan dia polos. Atau cara yang kedua yang paling sering dan paling konyol, dan ini gue paling gak suka sebenarnya ngasih tahu, all text image lo kosongin aja, nggak usah dipakai. Oke, kosongin aja. Itu kalau diperiksa di Ahrefs tuh jatuhnya no text,
kan kampret itu. Jadi tapi itu termasuk ini, termasuk apa, termasuk anchor text seperti ini. Nih, all text ini kosongin aja, maka dia akan jadi anchor text, no text. Tapi kalau lu cek blog lu dengan SEO tools gitu, pasti blog lu bermasalah. Dibilang image lu tuh ada yang tidak all text. Apalagi kalau lu penyuka yang perfect gitu kan, misalnya kalau di GT atau di Google Lighthouse lu pengennya hijau semua gitu, 100 gitu, lu pasti kesel nih kalau harus pakai cara kayak gini. Tapi ini bagus buat bikin variasi dan supaya terlihat natural ya. Terus yang image anchors, seperti tadi tulisan gue yang barusan kita lihat, image anchors itu all textnya lu isi dengan keyword. Itu kan di indeks, image itu di indeks ya. Dan rata-rata yang searching image itu juga sama banyaknya dengan yang searching text, terutama kalau orang-orang luar ya. Jadi jangan dianggap enteng, oke? Nggak perlu gue jelasin kan kalau yang ini image text tadi kan udah aku kasih lihat. Terus kombinasi anchors dari brand dan keyword utama. Contohnya itu seperti Indra K jualan AdSense, Indra K jual jasa backlink ya. Kayak gitu, tinggal kasih link ya, gampang banget kan. Terus penelusuran terkait itu seperti ini. Gua misalnya keywordnya di sini apa nih, sambal, penelusuran terkaitnya kan ini. Ini bisa semuanya lo jadiin anchor text di backlink. Gue nggak bilang di artikel internal ya, karena kalau di artikel internal lo bisa bikin sepuas-puasnya, sesuka-suka hati lo deh ya. Gak ada larangan sih. Ini yang buat yang di backlink. Lo tinggal bikin ini anchor textnya, lo bikin seperti kayak gue gini. Lo bikin apa? Lo bikin artikel di blog-blog kayak begini. Terus lo masukkan anchor textnya ini, hasil penelusuran dari Google ini. Jadi ini anchor text. Itu juga untuk membangun variasi. Kita yang ke berikutnya, partial match anchor text. Ini kemarin di video itu kan gue udah jelasin, ini adalah long tail keyword ya. Ini long tail keyword. Jadi adalah judul dari artikel lo jadiin anchor text. Tinggal masukin link aja. Oke. Misalnya di sini gue ambil gitu kan, ini kan judul. Tinggal tuh gue taruh di sini. Di mana di sini? Gue jadiin di sini judul, tinggal gue kasih URL-nya aja. Jadi deh. Oke, yang berikutnya lagi exact match anchor text. Nah, ini yang paling banyak dan ini yang paling sering diuber-uber sama Google nih. Ya, ini yang paling sering diuber-uber sama Google nih. Exact match anchor text ini seperti adalah keyword utama yang lu kasih link. Misalnya keyword utama gue ini apa nih, sambal kan. Ini keyword utamanya sambal. Di sini semua kata-kata yang sambal yang di artikel backlink itu yang akan gue kasih anchor text. Mana sambal. Nah ini terus gue ambil ini linknya, dan ini gue kasih mana dia. Salah. Nah ini sambal, terus gue kasih link, yang tadi selesai. Ini yang dibilang exact match anchor text, tapi ini sebenarnya nggak boleh terlalu banyak ya, karena kalau lo salah di sini, maka blog lo itu bisa de-indeks sama Google karena dianggap backlink lo tidak natural. Jadi hati-hati. Tapi di sini ada, di penjelasan gue di sini ada perhitungannya berapa banyak jumlah dari semua itu. Nanti lo tinggal baca sendiri di bawah. Kita lanjut dulu.
Cara sisipkan kata, nah ini yang paling, ini yang langkah 10 ya. Dan ini sebenarnya paling enak dan paling yang terbaru, dan ini yang paling sering dilakukan sama blogger-blogger gede, adalah dengan menggunakan annotation text. Bahasanya bahasa Inggris. Ini contohnya seperti ini. Template blogspot fresh loading terbaik saat ini adalah Oreo. Oreo ini adalah keyword. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini. Ini kan tadi penjelasan gue di atas itu apa namanya? Generic. Jadi di perpaduan antara keyword utama dengan generic. Tapi di sini adalah kumpulan-kumpulan keyword. Di depannya ada kumpulan-kumpulan keyword. Dan ini keyword utama. Oke. Contoh kalau di sininya itu seperti ini, gue kasih contoh. I regularly make new recipe makan Indonesia. Atau kalau nggak ini nih, the sambals on this blog you can do that here. Bahasa Inggris sih. Jadi tapi kan ini keywordnya sambal, tapi yang lo kasih link itu yang that here di sininya. Oke. Ini yang paling sekali, ini yang lagi ngetren, yang lagi sering dipakai, dan ini yang paling aman, paling sangat aman. Karena pada tahun 2019 kemarin, tepatnya di bulan Maret, ketika update dari Google, ini yang paling banyak dibicarakan. Dan ini menurut infonya, kalau orang bule itu kan bahasanya dengan bahasa bule, ini adalah yang paling aman. Ya, kalau gue sendiri sih lebih gue banyakin yang annotation text, tapi yang lainnya juga tetap gue pakai untuk variasi. Oke. Nah, di bawah tulisan gue ini ada apa lagi nih? Nah, ini jumlah anchor text paling umum, terutama untuk blog pemula dan yang masih yang domain authority-nya masih kecil. Di sini ada jumlahnya. 70% itu kalau misalnya lu nge-backlink nih, misalnya lu rencana nge-backlink 100 artikel untuk 100 website atau di 100 blog, maka 70%-nya itu anchor text yang berbentuk branded anchors. Kalau nggak branded anchors apa sih? Tadi kan di atas udah gue jelasin, lu tinggal baca aja deh, ya, oke. Terus 20%-nya itu menggunakan link anchor sisipan. Ada kan penjelasan di atas, tinggal baca. 5%-nya lagi itu adalah generic anchor, yang di sini, klik di sini, klik here, read more, atau segala macam kayak gitulah. Terus 3%-nya lagi itu ada partial match, dan yang 2%-nya lagi itu exact. Kalau dari 100 berarti cuma aja 2 ya artikel lu hanya menggunakan anchor text dalam bentuk keyword. Kalau lu mau aman, kalau lu mau dibilang backlink lu itu natural. Karena kalau terlalu banyak exact match-nya, backlink lu nggak natural. Karena gini, ketika nanti suatu saat blog lu sudah besar gitu, udah pengunjungnya udah banyak, udah ratusan ribu, ada di batas-batas tertentu, ketika traffic lu udah gede itu, ceknya dari Google itu manual, nggak pakai bot. Ya kalau misalnya lu trafficnya masih 100, 200, 300, 1000, itu yang ngeceknya masih Google bot. Tapi kalau ketika udah gede, udah di page 1 itu, maka yang periksa itu ada manual. Ketika yang periksanya manual, dia akan periksa backlink lo. Begitu dia tahu backlink lo tidak alami, selesai cerita lo, bro. Selesai lo, finish. Lu nangis darah lu, karena itu ngebangunnya bertahun-tahun gitu kan. Misalnya untuk mencapai traffic 1 juta gitu per bulan, itu kan butuh proses yang lama, dan lu akan hancur ketika lu dicek secara manual. Ah bang, lu nakut-nakutin gue, lu cek manual. Ya iyalah, dicek manual lah, kampret. Bener, masa gue bohong, siapa melewat. Iya, apalagi kalau misalnya lu pengen masuk ke premium member yang di 5 juta, yang traffic 5 juta ke atas, harus benar-benar memang bersih sebersih-bersihnya, harus natural. Oke. Jangan takut, asal ikutin cara mainnya aman. Oke.
Nah itu penjelasan secara umumnya, secara singkatnya seperti itu semuanya. Nah cara misalnya mau bikin paket hemat untuk backlink atau anchor text, dia udah kasih skemanya, lu tinggal bisa lihat nanti di artikel gua di www.indrake.eu.org. Oke, dicatat. Jangan lupa iklannya diklik 1 kali aja. Ya buat gua uang rokok lah. Oke. Terus udah selesai sih kayaknya ya, udah selesai. Nah, lu kuasain materi ini penting banget, karena nanti kalau kita masuk ke bagian pembuatan backlink, gua harap lu udah paham tuh bahasanya. Oh, gua harus pakai anchor text ini, jadi nggak perlu lagi langsung ngulang nonton video gua sebelumnya. Apalagi kalau kita nanti masuk ke materi private block network, bahasa Inggris kampret, PBN maksud gue, lu udah gak kaku gitu. Oh iya, gue harus bikinnya begini. Oke, gue cukupin sekian. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, tidur ditambah 1 jam lebih lama supaya kita terhindar dari yang namanya corona. Dan gue yakin lu semuanya pada lagi libur 14 hari. Ini adalah kesempatan baik untuk lu di rumah, untuk fokus, untuk ngeblogger, untuk bikin artikel, untuk belajar, untuk memahamin. Cepet banget gue ngomongin. Ya kan, ini adalah kesempatan yang bagus supaya lu gak bete selama di karantina di rumah 14 hari. Yuk kita ngeblogger, kita belajar mengerti lagi mulai dari dasar stepnya. Tonton aja video gue terus-terusnya dari awal sampai sekarang. Oke, gue cukupin. Kita akan ketemu di video berikutnya. Thank you.